Dan harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa
ada 3 poin yang harus kita tanamkan dalam hati. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dan keluarganya harus kita amalkan, kita teladani dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita teladani bagaimana pengorbanan cintanya Nabi Ibrahim ketika dalam berdakwah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 42 sampai 47, di situ Allah kisahkan ketika Nabi Ibrahim qala li abihi, ketika Nabi Ibrahim berkata ke bapaknya. Bapak Nabi Ibrahim bukan bapak biasa, tapi bapak luar biasa. Dia bukan hanya menyembah berhala, tapi dia membuat berhala. Dan Allah wajibkan Nabi Ibrahim untuk mengajak ayahnya berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim ketika bersembahan harus berdakwah karena kasih sayangnya kepada orang tua agar tidak mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, Allah berikan Al-Quran, qala ya abati inni akhafu azab ar-rahman. Ya bapakku, aku takut engkau diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa jawaban bapaknya? Jawaban bapaknya keras kepada Nabi Ibrahim. Apa kata bapaknya? Qala arghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak senang, tidak suka terhadap sembahanku? La illam tantahi la arjumana. Wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti mengajakku, ketika engkau tidak berhenti menasihatiku, la arjumanna, maka aku rajam engkau, akan aku lempari kau dengan batu. Insyaallah. Wahjurni maliya, kata bapak. Tinggalkanlah aku dengan waktu yang lama. Nabi Ibrahim diusir oleh bapak. Keras kata-kata bapak Nabi Ibrahim ketika diajak berdakwah oleh anaknya Nabi Ibrahim. Tetapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Membalaskan keras orang tuanya tidak. Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Qala assalamu alaikum, keselamatan untuk wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Maka tetap aku akan memintakan ampun untuk engkau kepada Allah, karena Allah sangat baik, maha baik kepadaku. Itulah contoh teladan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka apabila ada yang kurang beruntung, punya orang tua tidak sejalan dengan kita, punya orang tua tidak seiman dengan kita, atau mereka seiman tapi akhlaknya tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka kewajiban kita hanya mengingatkan, tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita berbuat salah, biarlah menjadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai anak wajib berbuat baik, berbakti, berbirrul walidain kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kita untuk menyembah Allah, hanya kepada Allah. Kemudian Allah setelah merintahkan kita untuk menyembah Allah, wa bil walidaini ihsana, agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jamaah saudara-saudari, orang tua kita begitu besar jasanya kepada kita. Andai kata orang tua kita gendong di tempat kita duduk ini, orang tua kita gendong, ibu kita gendong untuk melaksanakan haji ke tanah suci dengan rangkaian haji, dan kita gendong selama itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kita bawa lagi kembali ke rumah kita. Sungguh demi Allah, itu tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Tidak akan bisa membalas sesesan darah ketika melahirkan kita, karena penahannya adalah nyawa, mereka menekan nyawa. Tidak sedikit banyak seorang ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan. Tetesan air susu yang kita minum tidak akan bisa kita balas kebaikannya. Maka oleh sebab itu Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, bukan hanya memotong hewan kurban, tetapi perbaiki kita dengan orang tua kita.
ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, Nabi Ibrahim menunggu 20 tahun menikah dengan Bunda Sarah tidak punya anak, sehingga Bunda Sarah putus asa, maka mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Akhirnya menikah dengan Abah Sarah, yaitu Bunda Hajar. Akhirnya tidak lama kemudian melahirkan seorang anak yang tampan, yang putih, begitu rupawan, begitu indah. Tetapi Bunda Sarah cemburu. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membuang istrinya yang dicintainya, Bunda Hajar, dan anaknya Ismail yang masih kecil. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Bunda Hajar dan Ismail masih kecil dari Palestina menuju Mekah. Ketika itu Jazirah Arab. Ketika itu Nabi Ibrahim meninggalkan istri yang dia cintai dan anak yang masih kecil, yang anak tersebut ditunggu-tunggu yang lamanya 20 tahun lebih, tetapi diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, dibuang di suatu gurun, di suatu lembah, di mana di lembah tersebut tidak ada kehidupan sendiri, tidak ada air. Di situ hanya padang pasir yang tandus, bahkan sebagian riwayat menyampaikan batu pun tidak ada. Ketika itu Nabi Ibrahim menyimpan istri dan anak Ismail yang masih kecil di suatu lembah tersebut. Ketika itu Bunda Hajar, ketika Ibrahim hendak pergi, menarik, wahai suamiku, apakah engkau tega mau meninggalkan kami di sini? Di sini tidak ada kehidupan, di sini tidak ada air. Kemudian Nabi Ibrahim hanya menarik dan menangis, tidak bisa menjawab. Kemudian Nabi Ibrahim pergi kembali, dan akhirnya Bunda Hajar mengajar kembali, wahai suamiku Ibrahim, kenapa engkau mau tega meninggalkan istrimu dan anakmu di lembah yang tidak ada kehidupan? Tapi Ibrahim tidak bisa menjawab, hanya menoleh dan meneteskan air mata. Kemudian Nabi Ibrahim pergi kembali. Kemudian sampai yang ketiga kalinya Bunda Hajar menarik suaminya, Ibrahim, suamiku yang aku cintai, engkau mau tega meninggalkan kami di sini? Di sini tidak ada air, tidak ada kehidupan. Kemudian Nabi Ibrahim, Allah beri ilham kepada Bunda Hajar untuk bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, hanya mengaku saja. Dengan sebab itu Bunda Hajar menjadi kuat. Kalau begitu, silakan pergi Ibrahim. Kalau begitu berarti Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Ketika itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya yang tumbuh lebih dulu, yang dicintainya di lembah yang tidak ada kehidupan. Sehingga Allah gambarkan dalam Al-Quran, di dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setelah meninggalkan anaknya di sini. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan keluargaku, istri dan anak yang saya cintai di lembah di mana tidak ada kehidupan di situ, ya Allah, tapi dekat dengan Baitul Muharram, yaitu tempat yang Engkau muliakan, itu Ka'bah. Beliau berdoa, Rabbana likulli shalah, ya Allah, aqim mereka senantiasa melaksanakan salat, waj'al afidatan minas nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samawati la'allahum yashkurun. Kami mohon, ya Allah, datangkan orang-orang ke tempat tersebut, ya Allah, berikan mereka rezeki, buah-buahan yang beragam, yang enak, sehingga mereka bersyukur. Dan akhirnya ketika itu ada rombongan dari Yaman, dari kafilah Jurhus, datang ke situ sehingga membuat kehidupan di situ. Tapi sebelum di situ, sebelum datang orang-orang, Bunda Hajar dengan anaknya Ismail berlausan, sehingga ketika itu Bunda Hajar lari dari Bukit Sofa dan Marwah, melihat mungkin di sana ada air. Bunda Hajar lari, kemudian naik bukit, ternyata tidak air, balik lagi Sofa, Marwah, sampai 7 kali tidak menemukan air sedikit pun, sedangkan anaknya menangis dan dia pun kehausan, tidak air sedikit pun. Dan akhirnya
Ibrahim mengajarkan anak-anaknya Nabi Ismail untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah yang mau meneruskan dakwah dan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, melalui khutbah Idul Adha ini, khatib sampaikan pesan yang kedua, mari didik anak cucu keturunan kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mendidik mereka masukkan ke pondok-pondok pesantren
sallu